Di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang super duper istimewa. Silakan Kak Wiji untuk memperkenalkan diri sendiri dan bagaimana sih perasaannya setelah mengetahui bahwa kakak merupakan salah satu kandidat ketua OSIS. Pasti ada grogi ya kan? Tolong diceritakan perasaannya. Oke, terima kasih Kakak Ceisha. Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Wiji Perwanti, biasa dipanggil Wiji. Tadi udah kenalin sama Kak Ceisha. Terus saya dari kelas 11 IPA SMA Stella Duce Bambang Lipuro kita yang tercinta ini. Saya tinggal. Statusnya apa nih Kak? Aduh. Siapa tahu ada yang mau Aduh. jadi pasangan. Aduh, bicara status ya. Status saya pelajar. Maksudnya apa udah memiliki pasangan ya? Aduh. Pasangan saya pasti dijagain Tuhan itu. Oh, Iya, masih Kak. jauh ya Kak? Masih jauh sekali. Tunggu aja besok ya. Saya tinggal di Caben, RT 1, Sumber Mulyo, Babang Lipro, Bantul. Hobi saya main. Terus untuk perasaan saya setelah tahu jika saya terpilih menjadi kandidat calon ketua OSIS. Ya pertama itu bener-bener gak nyangka kayak masa sih, ya ampun harus gimana, bingung. Habis gak nyangka, bingung. Harus gimana. Takut besok harus gimana kayak gitu. Ya sampai saat ini sih masih bingung. Tapi sudah siap ya, dilihat-lihat sepertinya Kak Wiji siap sekali untuk menjadi ketua OSIS di SMA tercinta kita ini. Wah Kak Ceisha ini ya, emang. Sebelum masuk ke pertanyaannya nih ya Kak, kan hari ini kita ini pemuda-pemudi sedang merayakan Hari Sumpah Pemuda. Nah, menurut Kak Wiji yang termasuk pemuda-pemudi yang sangat semangat ini, Hari Sumpah Pemuda itu maknanya apa sih? Oh iya, Sumpah Pemuda. Kak Ceisha itu gak sih merasa muda gitu? Wah iya, saya mah muda selalu ya. Ya muda yang mageran ya Kak. Menurut saya tuh Sumpah Pemuda, ya walaupun saya nggak ikut sumpahnya, tapi saya ikut merasakan. Sumpah Pemuda itu sebagai pengingat untuk para pemuda dan pemudi Indonesia akan jati diri mereka yang merupakan putra-putri Indonesia. Pengingat mereka akan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi para penerus bangsa Indonesia. Itu. Wah, aura ketuanya sudah menguar nih di ruangan podcast pada hari ini. Jadi menurut kakak SMA Stella Duce itu seperti apa sih? Kan pasti kakak seneng banget bisa masuk ke sekolah kita tercinta ini. Menurutku SMA kita tercinta itu beda dari sekolah yang lain. Wah, bedanya apa tuh Kak? Wah, kalau bedanya, boleh tahu, siapa tahu bisa membantu untuk promosi di tahun yang akan datang. Promosi. Menurutku tuh bedanya tuh terutama dari sekolah yang negeri ya. Menurut Kak Wiji ya ini? Iya ini menurutku pribadi. Itu bedanya kalau sekolah kita yang tercinta ini, dia tuh antara guru dan murid jaraknya tuh tidak terlalu jauh. Jadi kayak guru dan siswa tuh tidak terlalu terpaku pada norma seperti hierarki guru siswa. Waduh, berat guru sekali yang ya. harus dihormati oleh siswa, yang siswa harus selalu gimana ya Kak Ceisha? Paham lah ya biasanya. Tapi tetap harus hormat Iya. kan sebagai guru. Kalau di SMA kita itu kan kita guru dan siswa tuh tidak terpaut ruang yang jauh ya. Jadi kita tuh saling kayak dekat gitu ya Kak. Jadinya antar siswa yang ke guru itu tidak terlalu merasa sungkan untuk meminta bantuan ataupun sekedar mengobrol santai kayak gitu. Jadi tidak terlalu terpaku pada hierarki. Guru itu harus selalu dihormati, tidak boleh terlalu dekat dengan guru atau bagaimana. Kita di sini dekat, bahkan guru bisa jadi teman curhat, tapi kita emang harus tahu batasan, tidak boleh yang istilahnya kurang ajar lah ke guru kayak gitu. Ya gitu sih menurutku, sama kita itu the best. Adalah apa sih guru favoritnya? Kalau bisa
disebut lah. Siapa tahu gurunya nanti mendengar podcast hari ini terus nilai Kak Wiji jadi dinaikkan gitu kan. Bisa Siapa gitu, tahu. bisa gitu ya Kak. Kalau aku guru favorit, semua favorit sih menurut aku karena gimana ya? Karena tiap guru ke guru itu pasti ada kesan sendiri-sendiri ya. Jadinya yang favorit ya semuanya favorit lah itu. Ini namanya nilai semua nambah semua nih Iya, kayaknya semua nilainya nambah favorit semua nih. ya. Karena guru kita pasti senang banget dengernya. Kita lanjut ke pertanyaan yang sedikit berbobot ya. Menurut kakak, tugas-tugas OSIS itu apa aja sih? Terus seberapa pentingnya OSIS buat sekolah kita yang luar biasa ini? Menurutku tugas OSIS itu yang utama tuh membantu sekolah ya kan ya. Membantu ya, bukan? Iya, membantu dalam berbagai kegiatannya. Ya, OSIS itu dia menjembatani antara siswa ke sekolah. Jadi aspirasi-aspirasi siswa yang mungkin kalau dari mereka langsung ke sekolah tuh merasa kayak aduh kayak nggak berani gitu, mungkin bisa lewat OSIS. Terus nanti kalau dari kegiatan sekolah yang ke siswa mungkin bisa minta bantuan OSIS untuk menyampaikan, karena biasanya kan kalau siswa ke siswa tuh bisa lebih memahami itu daripada dari yang sekolah langsung ke siswa gitu. Terus pentingnya OSIS bagi SMA kita tercinta ini, ya sebenarnya bukan hanya untuk SMA kita tercinta ini, tapi secara umum kan OSIS emang diperlukan oleh sekolah ya. Hampir seluruh sekolah tuh punya OSIS gitu. Jadi kalau untuk SMA kita ini perlunya OSIS ya untuk itu, untuk membantu sekolah dalam kegiatan-kegiatannya yang melibatkan siswa dan juga untuk sebagai wadah penampung aspirasi dari siswa untuk sekolah gitu. Kayak gitu aja Kak menurutku. Aduh, bahasanya berat sekali ya. Itu aku udah speechless banget ini Kak. Harus mau jawab apa lagi? Cocok kok, cocok jadi Pertanyaan Anda itu ketua OSIS. berbobot sekali. Jawaban kakak lebih berbobot ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa visi misi kakak sebagai calon ketua OSIS di SMA Stella Duce Bambang Lipuro ini? Pasti kan kakak begitu tahu kakak menjadi kandidat OSIS langsung menyiapkan kan visi misinya. Ini pasti banyak banget pendukung Kak Wiji yang semangat, yang ingin mendengarkan visi misi dari Kak Wiji. Oke, untuk visi misi ada visi misi. Duh, aku malu ya mau menyampaikan visi misiku ini. Oke, visi saya itu mengembangkan kualitas, ketakwaan, kreativitas dan nilai positif dalam diri siswa dalam rangka memajukan sekolah. Terus misinya itu yang pertama, menjadi penyalur aspirasi siswa untuk sekolah dan kegiatan sekolah untuk siswa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan nilai pengembangan positif bagi diri siswa. Yang ketiga, meningkatkan pandangan siswa terhadap sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa persaudaraan antar siswa. Ya, seperti itu Kak Ceisha. Wah, pantas banget ya Kak Wiji jadi calon ketua OSIS di sekolah ini. Pasti banyak banget ya seberapa senangnya Kak Wiji bisa jadi calon ketua OSIS ini ya. Sebelum lanjut ke visi misi tadi. Selalu aku tuh merasa itu tadi kayak kaget, begitu tidak menyangka bahwa akan terpilih menjadi kandidat seperti itu Kak Ceisha. Ini ya Kak, ke bahasan visi kakak tadi ada tertuang mengembangkan kualitas sekolah kita kan. Nah, karena Kak Wiji sudah nulis seperti itu ya, pasti Kak Wiji tahu dong bagaimana caranya mengembangkan kualitas sekolah itu menurut Kak Wiji. Pasti pada ingin mendengar kalimat nyata dari Kak Wiji. Ini kalau menurutku ya, menurutku pribadi, sekolah kita itu, ini dari sisi sekolah kita, itu sistemnya udah baik. Kalau pengembangan kualitas dari siswanya,
itu siswa kita tuh menurut saya pribadi Ya. itu tuh punya potensi. Cuma mungkin mereka tuh merasa, maaf ya ini, mungkin merasa minder atau kadang tuh males, kadang udah kayak pesimis duluan gitu loh. Makanya mereka tuh jadi susah untuk mengembangkan kualitas mereka gitu. Nah di sini tuh eh, gimana ya? Santai aja Kak, santai. Aku Kita nggak keburu-buru hampir kok. speechless ini Kak, tidak ada kata-kata. Menurutku tuh kita tuh sebenarnya bisa untuk memandangkan kualitas jika kita tuh bisa melawan kepesimisan kita, melawan kemalasan, juga melawan keminderan kita. Ya gak apa-apa sih kita melihat sekolah-sekolah yang lain tuh kayak gitu, tapi kita juga gak boleh gitu kayak mendongak terus. Kita harus juga lihat diri kita tuh juga bisa kayak gitu asal kita punya niat gitu. Toh sekolah-sekolah yang lain dulu kan juga nggak langsung bisa seperti itu kan. Mereka pasti juga melewati masa-masa seperti kita yang harus menjadi generasi yang mengembangkan gitu. Jadi bukan generasi langsung menikmati nama baik sekolah kayak gitu. Jadi memang kita tuh harus punya semangat untuk mengembangkan sekolah kita tercinta ini. Nah, itu jawabannya bagus banget ya Kak. Tapi Kakak tadi menjelaskan ya bahwa banyak sekali siswa yang masih merasa minder dan tidak berani mengembangkan potensi diri mereka kan. Sebagai calon ketua OSIS, ada nggak sih cara atau saran yang bisa Kakak berikan kepada para pendengar nanti, gimana caranya untuk mereka nggak malu lagi gitu loh untuk mengembangkan atau mengekspresikan bakat mereka ke publik? Kalau menurutku untuk teman-temanku yang terkasih, sebenarnya saya sendiri tuh juga orangnya tuh minderan, malesan, mageran kayak gitu. Emang susah sih untuk Tapi pasti ada menutupi. solusi kan? Iya ada. Coba tergantung niat kita Iya. ada apa enggak gitu ya. Mungkin kadang niat ada, cuma semangat untuk melakukan tuh ya nggak ada. Untuk memupuk niat agar kita tuh nggak minder, nggak malesan gitu, kita harus punya tujuan, harus punya mimpi gitu loh, mimpi yang harus kita kejar gitu. Jadi kita berjalan tuh bukan tanpa arah, kita harus mengarahkan harus ke situ gitu. Jadi kita ada semangat untuk selalu berjalan ke situ atau bahkan berlari ke situ walaupun nanti ada tersandung batu, tersandung apapun Karena itu. kegagalan itu biasa ya Nah Kak kegagalan ya. itu bahkan penting. Jadi kalau kita gagal tuh kayak mengambang saja gitu ya Kak. Eh, itu sih mungkin kita harus punya mimpi, harus punya tekad gitu untuk berlari ke depan. Jangan misalnya kalau kita berusaha tuh jangan dengerin dulu apa kata orang yang tidak membangun gitu. Itu tepis aja lah, bodo amat. Yang penting ini kita usaha dulu, entah gimana nanti. Yang namanya usaha tuh nggak ada kan Kak namanya gagal. Pasti Ya, pasti. kalaupun tidak sesuai ekspektasi pasti ada hasil yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita harus positive thinking aja kayak gitu. Jawaban Kak Wiji menggebu-gebu sekali ya. Kayaknya sangat siap untuk menjadi calon ketua OSIS di SMA kita. Kalau gitu saya ada nih pertanyaan. Seberapa pentingnya kah menjadi ketua OSIS buat diri Kak Wiji pribadi? Karena kan Kak Wiji terlihat sangat siap ya. Dari tadi jawabannya terlihat sangat siap untuk menjadi ketua OSIS dan ingin mengembangkan sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Kalau jika nantinya terpilih menjadi ketua OSIS, mungkin yang akan saya rasakan, saya mungkin akan menjadi orang yang lebih bisa bertanggung jawab gitu. Mungkin nantinya kan seperti itu. Terus untuk ketua OSIS, wah berat sih ini. Jujur ini berat. Menurut saya jadi ketua OSIS itu susah-susah. Ya agak gampang. Susah. Iya susah-susah ya Susah. emang susah gitu. Mungkin karena saya belum pernah menjadi ketua OSIS, jadi mungkin pandangan saya jadi ketua OSIS itu susah gitu. Tapi saya belum tahu gimana ke depannya gitu. Mungkin nanti untuk bila nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS emang harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi agar bisa merangkul teman-teman untuk bersama-sama memajukan sekolah gitu. Itu pentingnya ketua OSIS bagi sekolah.
Nih pertanyaan terakhir nih Kak, karena Kak Akhirnya. Wiji pasti udah bosen ya di sini. Enggak Pengen bosan cepet-cepet Kak, ini pulang. udah Grogi. kehabisan kata-kata Kak. Jadi ya Kak, pertanyaan terakhir nih. Coba bukan pertanyaan sih, coba Kakak buat 3 kalimat yang bisa membuat orang-orang yakin untuk memilih Kakak menjadi ketua OSIS untuk periode selanjutnya. Karena pasti pendukung-pendukung Kakak itu pengen banget denger. Apalagi misalnya ada sebelumnya orang yang dukung kandidat lain, siapa tahu bisa ingin mendukung Kakak ya habis mendengar kalimat mutiara dari Kak Wiji Purwanti tercinta. Oke, 3 kalimat aja. 3 aja. Wah, Kak Bukan Jesha. 1 ya Kak, 3. Baik sekali, 3. Biasanya cuma 1 kalimat yang utama gitu. Karena Ini sekolah 3, kita ini gitu. berbeda Kak, Oh, biar iya. berbeda gitu loh. Waduh. 3. Ini dikasih waktu buat mikir gak sih? Sebenarnya 0 detik. 0 detik. Oke, mungkin yang pertama kita di sini untuk memulai sesuatu yang baru. Memulai untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk memajukan sekolah. Terus yang kedua, kita di sini bukan untuk bersaing, tapi untuk menjadi sesuatu yang baru itu tadi. Tidak peduli bagaimana persaingan di luar sana, kita akan berkembang dengan cara kita. Entah nantinya akan jadi seperti apa, yang penting kita sudah berusaha. Terus yang terakhir, di sini kita berjuangnya bersama-sama. Dah, itu sih Kak. Karena semuanya itu sebenarnya untuk kebaikan sekolah ya Kak. Iya. Siapapun nanti yang terpilih pasti itu yang terbaik. Iya. Oke, terima kasih Kak Wiji buat kehadirannya hari ini. Terima kasih kembali. Menyenangkan sekali bisa berbincang bersama Kak Wiji hari ini ya. Apalagi sebenarnya penampilan Kak Wiji ini aduh sangat-sangat menyinari mata saya. Mata batin ya Kak. Semoga pemilosnya kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Kak Wiji memiliki niat yang baik untuk kemajuan sekolah ini. Semoga Kak Wiji terus semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Kak Jesha.